Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau beberapa kali Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa Indonesia telah terjangkit wabah difteri beberapa kali, yaitu pada tahun 1990, 2009, 2013, dan penghujung tahun 2017. Badan Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 2014 mencatat terdapat 7.321 kasus difteri di seluruh dunia. Diperkirakan masih banyak kasus difteri yang belum dilaporkan. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Anggi Mahardila, Aulia Mandesyakira Wijaya, dan Hani Fitriani akan memaparkan materi tentang gangguan sistem pernapasan difteri. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian difteri. Difteri adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri penghasil toksik atau racun. Corynebacterium diphtheriae, Iwan Sain 2008. Difteri adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae dengan bentuk basil batang gram positif. Jauhari dan Nurdin 2008. Difteri adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri penghasil racun Corynebacterium diphtheriae. Faudi dan Hasan 2008. Jadi, difteri adalah penyakit infeksi mendadak yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae. Baik, selanjutnya adalah etiologi. Seperti yang kita tahu, penyebab dari wabah ini adalah Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini ditularkan melalui percikan ludah yang berasal dari batuk penderita atau benda maupun makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Biasanya, bakteri ini berkembang biak pada atau di sekitar selaput lendir, mulut, atau tenggorokan yang menyebabkan peradangan. Nah, untuk patofisiologinya, penularan penyakit difteria adalah melalui udara atau droplet infection, tetapi dapat juga melalui perantara alat atau benda yang terkontaminasi oleh kuman difteria. Penyakit dapat mengenai bayi, tetapi kebanyakan pada anak usia balita. Penyakit difteria dapat berat atau ringan, tergantung dari vulnerasi, banyaknya basil dan daya tahan tubuh anak. Bila ringan, hanya berupa keluhan sakit menelan dan akan sembuh sendiri, serta dapat menimbulkan kekebalan pada anak jika daya tahan tubuhnya baik. Tetapi, kebanyakan pasien datang berobat sering dalam keadaan berat seperti telah adanya bullneck atau sudah stridor atau dyspnea. Pasien difteri selalu dirawat di rumah sakit karena mempunyai resiko terjadi komplikasi seperti myokarditis atau sumbatan jalan napas. Ngastia 1997. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, demam suhu tubuh meningkat sampai 38,9 derajat Celcius. Kedua, ada batuk pilek yang ringan. Ketiga, mual muntah, sakit kepala. Lalu ada sakit dan pembengkakan pada tenggorokan. Lalu adanya pembentukan selaput di tenggorokan berwarna putih keabu-abuan kotor. Yang terakhir, kaku leher. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan. Pengobatan umum dengan perawatan yang baik, isolasi, dan pengawasan EKG yang dilakukan pada permulaan perawatan 1 minggu kemudian dan minggu berikutnya sampai keadaan EKG 2 kali berturut-turut normal dan pengobatan spesifik. Berikutnya ada asuhan keperawatan. Pengkajian. A. Identitas klien.
1. Umur. Biasanya terjadi pada anak-anak umur 2-10 tahun dan jarang ditemukan pada bayi berumur di bawah 6 bulan daripada orang dewasa di atas 15 tahun. 2. Suku bangsa dapat terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Yang ketiga, tempat tinggal. Biasanya terjadi pada penduduk di tempat-tempat pemukiman dan rapat-rapat, hygiene dan sanitasi jelek, dan fasilitas kesehatan yang kurang. Selanjutnya, A. Riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama. Klien merasakan demam yang tidak terlalu tinggi, lesu, pucat, sakit kepala, anoreksia, lemah. 2. Keluhan sekarang. Klien mengalami demam yang tidak terlalu tinggi, lesu, pucat, sakit kepala, anoreksia. 3. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengalami peradangan kronis pada tonsil, sinus, faring, laring, dan saluran pernapasan atas dan mengalami pilek dengan sekret bercampur darah. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Adanya keluarga yang mengalami difteri. Pola fungsi kesehatan. Yang pertama, pola nutrisi dan metabolisme. Jumlah asupan nutrisi kurang disebabkan oleh anoreksia. Kedua, pola aktivitas. Klien mengalami gangguan aktivitas karena malaise dan demam. Ketiga, pola istirahat dan tidur. Klien mengalami sesak nafas sehingga mengganggu istirahat dan tidur. Keempat, pola eliminasi. Klien mengalami penurunan jumlah urin dan feses karena jumlah asupan nutrisi kurang disebabkan oleh anoreksia. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. B1, breathing. Respirasi rate tidak efektif. B2, blood, takikardi. B3, brain, normal. B4, bladder, normal. B5, bowel, anoreksia, nyeri menelan, kekurangan nutrisi. B6, bone, lemah pada lengan, turgor kulit jelek. Selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, tidak efektif bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi pada jalan nafas. Kedua, resiko penyebar luasan infeksi berhubungan dengan organisme virulen. Yang ketiga, resiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan proses penyakit. Metabolisme meningkat, intake cairan menurun. Keempat, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang kurang. Materi selanjutnya itu ada intervensi keperawatan. Intervensi yang pertama yaitu meningkatkan jalan nafas efektif. 1. Kaji status pernafasan, observasi irama dan bunyi pernafasan. 2. Atur posisi kepala dengan posisi ekstensi. 3. Suction jalan nafas jika terdapat sumbatan. 4. Berikan oksigen sebelum dan sesudah dilakukan suction. 5. Lakukan fisioterapi dada. Intervensi yang kedua yaitu perluasan infeksi tidak terjadi. 1. Tempatkan anak pada ruang khusus. 2. Pertahankan isolasi yang ketat di rumah sakit. 3. Gunakan prosedur perlindungan infeksi jika melakukan kontak dengan anak. 4. Berikan antibiotik sesuai order. Intervensi yang ketiga yaitu kekurangan volume cairan tidak terjadi. 1. Memonitor intake output secara tepat, pertahankan intake cairan dan elektrolit yang tepat. 2. Kaji adanya tanda-tanda dehidrasi, seperti membran mukosa kering, turgor kulit kurang, produksi urin menurun, frekuensi denyut jantung dan pernafasan meningkat, tekanan darah menurun, dan fontanel cekung. 3. Kolaborasi untuk pemberian cairan parenteral jika pemberian cairan melalui oral tidak memungkinkan. Intervensi yang terakhir ada meningkatkan kebutuhan nutrisi. 1. Kaji ketidakmampuan anak untuk makan. 2. Memasang NGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. 3. Kolaborasi untuk pemberian nutrisi parenteral. 4. Menilai indikator terpenuhinya kebutuhan nutrisi, seperti berat badan, lingkar lengan, membran mukosa yang adekuat. Implementasi keperawatan. A. Meningkatkan jalan nafas efektif.
1. Mengkaji status pernafasan, observasi, irama, dan bunyi pernafasan. 2. Mengatur posisi kepala dengan posisi ekstensi. 3. Melakukan suction jalan nafas jika terdapat sumbatan. 4. Memberikan oksigen sebelum dan sesudah dilakukan suction. 5. Melakukan fisioterapi dada. B. Perluasan infeksi tidak terjadi. 1. Tempatkan anak pada ruang khusus. 2. Pertahankan isolasi yang ketat di rumah sakit. 3. Gunakan prosedur perlindungan infeksi jika melakukan kontak dengan anak. 4. Berikan antibiotik sesuai order. C. Kekurangan volume cairan tidak terjadi. 1. Memonitor intake output secara tepat. Pertahankan intake cairan dan elektrolit yang tepat. 2. Kaji adanya tanda-tanda dehidrasi, membran mukosa kering, turgor kulit kurang, produksi urin menurun, frekuensi denyut jantung, dan pernafasan meningkat. Tekanan darah menurun, fontanel cekung. 3. Kolaborasi untuk pemberian cairan parental jika pemberian cairan melalui oral tidak memungkinkan. D. Meningkatkan kebutuhan nutrisi. 1. Kaji ketidakmampuan anak untuk makan. 2. Memasang NGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. 3. Kolaborasi untuk pemberian nutrisi parental. 4. Menilai indikator terpenuhinya kebutuhan nutrisi, berat badan, lingkar lengan, membran mukosa yang adekuat. Evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah stadium pada proses keperawatan di mana taraf keberhasilan dalam pencapaian tujuan keperawatan dinilai dan kebutuhan untuk memodifikasi tujuan atau intervensi keperawatan ditetapkan. Broker 2001. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil banding antara intervensi dan implementasi keperawatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.